Halo, jumpa lagi dengan Paham Soal Analitik. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian? Semoga baik-baik, sehat-sehat semua ya. Review mingguan periode 12 hingga 15 Januari 2026. Catatan saya, indeks domestik sesungguhnya unggul atas indeks-indeks lain di kawasan ya, di Asia, terutama Asia Tenggara. Namun asing masih enggan masuk ya dalam pasar domestik. Rupiah tertekan. Bagaimana BI Rate? Kita tahu minggu depan ada agenda rilis kebijakan BI Rate oleh Bank Indonesia ya. Menurut saya pasar saham belum mencerminkan ekspektasi ekonomi ya. Jadi kalau ada beberapa pihak mengatakan naiknya IHSG LQ45 menandakan ekonomi sedang tumbuh, itu harus dibuktikan kebenarannya dengan beberapa indikator fundamental ekonomi ya. Menurut saya belum bisa dijadikan sebuah dasar yang kredibel ya. Temukan pilihan dan alert saham untuk minggu depan ya. Ini ada grafik ilustrasi volatilitas ya bahwa ini yang area IHSG dan LQ45 tampak awalnya memang tinggi kemudian landai ya, saing dan nanti akan diikuti dengan tren harga atau indeks yang menguat ya. Nanti penjelasannya di dalam, karena itu tonton videonya hingga habis ya Bapak sekalian, dan jangan lupa memberikan komentar secara konstruktif ya. Baik, risiko ekuitas turun, namun risiko nilai tukar naik. Dilema kebijakan BI Rate Januari 2026 minggu depan ya. Pasar saham domestik memiliki daya saing di kawasan ya. Di Asia, ya. Tren IHSG dan LQ45 positif dengan volatilitas yang menurun dalam 3 bulan terakhir. Jadi ini nilai dasarnya 15 Oktober, jadi hingga 15 Januari itu ada 3 bulan terakhir. Tampak ini tren yang meningkat moderat ya, relatif bahkan lebih tinggi dari seluruh indeks di kawasan kecuali Korea ya. Korea ini saya kira ini outlier ya, saya keluarkan karena ada indikator-indikator yang gangguan ya, termasuk di dalamnya ucapan dalam negeri Korea ya. Tapi saya tetap cantumkan untuk sebagai pembanding. Yang di bawah adalah volatilitasnya ya, dengan tren naik indeks diikuti dengan volatilitas yang turun dan itu mengungguli indeks-indeks lain di kawasan menandakan IHSG pasar domestik sesungguhnya memiliki daya saing yang cukup tinggi di depan investor asing ya. Namun risiko nilai tukar rupiah meningkat ya, diduga terkait naiknya persepsi risiko ekonomi domestik atau ekspektasi terhadap ekonomi domestik, utamanya risiko fiskal ya. Disdor atau nilai tukar Disdor kosnya Indonesia telah mencapai 16.880 rupiah per 1 dolar Amerika ya. SPN 10 tahun dengan yield spread terhadap US Treasury masing-masing telah melonjak ke kisaran 6,23% yang biasanya 6,1, 6,0 ya, dan spread 2,07 atau 2,10% yang biasanya 1,9, 1,95% ya. Karena itu BI diperkirakan akan menahan hingga menaikkan BI rate di angka 4,79% hingga 5,0% minggu depan ya menurut saya. Ini secara historis ya, saya sampaikan ada 5 kali ya penurunan BI rate sejak akhir tahun 2024 ya. Ini urutan-urutannya dan terakhir Desember 4,75%. Jadi ini tanda-tanda apa? Tanggal-tanggalnya saya sertakan untuk menandai ini ada apa di tanggal itu yang berrelasi dengan pergerakan indeks dan volatilitasnya. Seperti 11 Desember adalah penurunan Fed Fund Rate oleh The Fed ya dari 3,75 ke 3,5, kemudian BI Rate 17 Desember ini BI Rate ditahan 4,75% ya, silakan dicermati. Kemudian yang lainnya saya berikan gambaran, yield spread melonjak ke kisaran 2,10% dalam 2 hari terakhir ya. 2,10% grafiknya yang ini, tumbuh kanan ya. Tinggi persepsi risiko ekonomi domestik, utamanya risiko fiskal dan ancaman risiko eksternal ya. Risiko eksternal misalnya terkait dengan trade balance, neraca perdagangan, current defisit, dan exchange rate risk. Risiko nilai tukar ya. Jadi area yang hijau toska tua ini adalah yield spread ya, selisih antara yield SBN dengan yield US Treasury ya. Tampak pada hari terakhir melonjak tinggi dan kenaikan tinggi ini didorong karena naiknya IGB ya, Indonesia Government Bond Yield ya pada tanggal 15 Januari ya. Dan bersama dengan itu rupiah masih terus melemah hingga kisaran 16.900 pada 15 Januari 2026 ya.
BI dinilai menghadapi pilihan sulit dalam mengendalikan risiko nilai tukar ya, tadi ya exchange rate risk. Ya, indikasinya rupiah yang terus melemah dengan instrumen BI rate pada Januari 2026 ini. Jadi instrumen BI rate itu bukan sebuah kebijakan yang berdiri sendiri ya. Yang dibutuhkan adalah bauran kebijakan yang policy mix, moneter dan fiskal, mungkin termasuk di dalamnya pertimbangan sektor eksternal dan sektor real ya, yang selaras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ngomong sih gampang Bapak Ibu ya, tapi saya dapat memahami yang betapa sulitnya mengelola keuangan negara ya. Di antaranya adalah menjaga daya beli konsumen, penciptaan lapangan kerja, disiplin dan efisiensi APBN, itu banyak kebutuhan-kebutuhan mendadak ya, terutama yang terkait dengan biaya sosial ya, bencana alam. Mitigasi risiko ekspor dari dampak tarif Amerika Serikat, karena dampaknya bisa besar ya, tekanan nilai ekspor yang akan menyusut, dan bulan kemarin juga ada penurunan nilai ekspor ya. Pembukaan devisa untuk mempertahankan nilai tukar rupiah yang tetap stabil dan daya bersaing investasi asingnya, mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Baik, kemudian kalender ekonomi minggu lalu ada penjualan eceran yang naik 6,3% dan penanaman modal asing yang naik naik year on year kuartalan 4,3%. Ya, ini lebih tinggi dibanding sebelumnya dan dibanding perkiraan ya. Pertumbuhan penjualan eceran yang positif serta kenaikan penanaman modal asing yang tinggi melampaui perkiraan telah mendorong kenaikan IHSG dan EQT paling cukup tinggi pada minggu lalu ya. Dan minggu depan yang kita tunggu bagaimana rilis BI rate. Nah, trading economics memperkirakan tetap di 4,75%. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya menduga juga memperkirakan tetap bahkan bisa naik ke 5,0% ya. Kemudian ada pertumbuhan kredit ya, pertumbuhan pinjaman year on year posisi per Desember. Karena akhir tahun selalu ada upaya dari manajemen perbankan, manajemen bank untuk meningkatkan kinerja tahunannya ya di depan stakeholder, depan pemegang saham. Sehingga menurut saya bisa restrukturisasi, bisa mempercepat persetujuan kredit ya, pencairannya bulan depan ya, bisa jadi di angka 8,0% ya, lebih tinggi dari sebelumnya ya, itu pendapat saya. Dan pasokan uang beredar ya di money supply ini bisa menandakan sentimen yang positif kalau itu akibat dari pertumbuhan ekonomi yang positif ya, sehingga itu tidak akan tertahan di perbankan, terus diputar lagi dalam sektor-sektor produktif ya, memberikan sentimen positif. Namun kalau tidak digunakan ini akan inflatoir, akan menimbulkan inflasi, dan itu berefek negatif ya. Rilis BRI pada Rabu 27 Januari dapat memicu pergerakan indeks yang lebih aktif minggu depan. Volatilitas indeks diduga naik, utamanya saham-saham sektor finansial, properti, infrastruktur, dan industri ya. Di sektor-sektor yang menurut saya ini sensitif terhadap perubahan suku bunga. Baik, weekly review, pasar menguat minggu lalu didorong LQ45 perbankan big cap. Likuiditas pasar naik ya, ini likuiditasnya naik ya, valuasinya naik, value-nya naik ya, jadi 30,78 triliun rata-rata dalam 5 hari terakhir, atau 30 triliun dalam 10 hari terakhir. Kemudian price dispersion ini volatilitas harganya ada kenaikan, menggunakan gairah transaksi, volatilitas dari return juga ada sedikit kenaikan, utamanya untuk LQ45 ya, price tendensinya ada positif ya, jadi closing price masih di atas dari moving average 5 hari, jadi menandakan ada trend ya. Baik, weekly return ya, ini menurun untuk IHSG ya, sebelumnya 2,16, minggu terakhir 1,55, yang paling bagus adalah LQ45 ya, dari minggu sebelumnya 1,88%, minggu terakhir 2,47%. Dan ini menurut saya ada indikasi minggu depan juga terus ada dorongan terhadap saham-saham blue chips LQ45 ya, namun tetap harus waspada dari kemungkinan yang sebaliknya ketika BI rate diumumkan. Average frekuensi sebagaimana value juga ada sedikit peningkatan, volatilitasnya ada peningkatan, ya, kecuali untuk Q45 karena ada penguatan ya, dan ini karena big cap ya, perubahannya tidak terlalu ekstrim. Relative time index yang menandakan support resisten ini tampak ada sedikit penurunan untuk IHSG, saham-saham utamanya yang bambu chips ya, dan isi sudah jenuh beli, dan tampak yang sedang menguat adalah LQ45 ya. Dan net foreign di dalam 5 hari terakhir ini akumulasinya adalah net sell ya, itu yang
saya singgung tadi bahwa asing masih enggan masuk dalam seminggu akhir. Ya. Tapi sekalian saya ingatkan pendapat pribadi tidak maksud mengajak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Tanggung jawab di pihak Bapak Ibu sekalian ya. Silakan baca selengkapnya. Baik, saya sajikan ini adalah evaluasi ya, evaluasi terhadap rekomendasi yang saya berikan minggu lalu ya. Ini saya sorting dari yang return paling tinggi adalah Bank Syariah, kemudian Pawon, Bank BNI, 2012 rekomendasi atau catatan mingguan saya ada 10 saham naik ya. Nah, kemudian dalam minggu depan saya berikan catatan ada 11 saham pilihan ya, tergantung likuiditas yang tinggi, kemudian volatilitasnya yang rendah ya. Bapak Ibu bisa mempertimbangkan saham yang minggu lalu ya, catatan saya. Kemudian yang alert, backtestingnya, biasanya kalau blue chips naik, biasanya saham-saham dengan volatilitas tinggi dia akan tertahan ya atau negatif. Nah ini biasanya ada semacam market behavior ya, ada perilaku pasar di mana seminggu kemarin negatif, boleh jadi bisa dipertimbangkan untuk kembali diaktifkan saham-saham yang mencatatkan negatif return minggu kemarin ya. Ini saham-saham dengan tingkat volatilitas tinggi ini ada kembalikan ya, AMNN, Dewa, Toba, Koin, Bumi, dan seterusnya ya. Kemudian alert untuk minggu depan ada 13 saham, ya, sama ini kriterianya volatilitasnya di atas 3%, kemudian volatilitas dari returnnya juga di atas 3%, volume di atas 10 juta lembar per hari, ya. Kemudian average value 25 miliar per hari, ini bisa di screenshot ya. Dan jangan lupa target price dan stop loss. Ini ada saham syariah, ada 11. Kemudian ini saham blue chips, indeks Kompas 100, ada 8, IQ45, dan D30. Saya sebentar balik ke belakang untuk screen ya, saya belum sajikan apa tadi ya, indeks konstituen. Ya, ini target price dan stop loss untuk 5 hari ke depan hingga hari Jumat. Sektor yang menjadi pilihan ya, ada finansial, energi, consumer, kemudian yang saham syariah dari sebelah sini ada 7 saham syariah, semuanya masuk Kompas 100 ya, secara LQ45, ada 2 yang non LQ45 ya. Baik, demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan ragu memberikan komentar dan masukan terhadap materi ini, mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari ke hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.